penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan. Angka dugaan kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Kuasa hukum Gubernur Lukas NMB, Stefanus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yoga Prasetya Wibawa dengan NIM 224040409. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi. Fakultas saya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saya berasal dari kelas 2022D. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama Bapak, mau diperkenalkan? Nama saya Pak Gatot, alamat Desa Mijijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Profesi saya sebagai petani. Nah, di sini saya akan mewawancari Bapak pengaruh politik tentang kegiatan pertanian sendiri, Bapak. Apa diperbolehkan? Silakan. Nah, sebelumnya saya akan bertanya, menurut Bapak saat ini kasus politik apa sih yang sangat besar di Indonesia ini? Kasus politik yang ada di Indonesia, terutama masalah korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat maupun anggota dewan itu sangat mempengaruhi kehidupan petani, terutama masalah kehidupan masyarakat, termasuk daya beli masyarakat yang sangat menurun. Itu. Berarti yang besar saat ini tuh masalahnya itu sama saja, dari dulu korupsi saja. Sama saja, korupsi dari dulu seakan-akan sudah membudaya. Jadi perlu ketegasan pemerintah maupun penegak hukum. Nah, itu yang selanjutnya ini, apakah kasus politik di Indonesia ini, kasus lebih tepatnya itu kasus korupsi di Indonesia menimbulkan dampak besar bagi negara? Sangat itu mempengaruhi kelancaran pembangunan suatu daerah atau wilayah, karena uang yang seharusnya untuk membangun atau demi kemajuan negara atau pemerintah itu malah dipakai perorangan atau diselewengkan. Terutama yang rawan korupsi itu adalah pejabat-pejabat yang Berarti apakah korupsi itu hanya dilakukan oleh yang atas-atas saja atau bagaimana? semuanya itu berpotensi korupsi. Nah, jadi tinggal perorangan. Kembali lagi ke masalah iman. Jadi kalau masalah korupsi sampai tingkat bawah pun karena mungkin nggak ada kesempatan. Ya, termasuk kecil-kecilan tuh ada, tapi pengaruhnya lebih besar itu dari pejabat utamanya yang korupsi uang miliaran gitu. Nah, jadi di sini perlu ketegasan tentang hukum ataupun pejabat-pejabat yang berwenang menangani masalah hukum. Terus dengan kondisi politik saat ini, kan banyaknya itu korupsi. Terus apakah hal tersebut itu tadi mempengaruhi ya? Menurut Bapak sendiri, kok bisa sih itu tuh terjadi gitu? Semua terjadi karena ada kesempatan karena dia ada kesempatan, terus imannya kurang kuat, jadi siapapun bisa. Karena apa? Semua itu ada kesempatan, sedangkan dia tidak memikirkan efek yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi itu.
Betul. Terus lalu apakah Bapak masih percaya kalau misalkan uang turun itu besarnya segitu terus tidak dikorupsi gitu? Terus apakah Bapak percaya juga ada yang pejabat yang amanah gitu? Apa udah percaya? Sebetulnya kembali lagi ke manusianya. Kalau masalah uang itu dimanapun bisa bocor atau berkurang. Kalau kembali lagi ke manusianya, maksudnya dia itu memang benar-benar amanah atau enggak. Sebetulnya enggak semuanya, tapi lebih banyak kayaknya yang tidak amanah gitu. Berarti setengah percaya setengah tidak gitu Ya, ada percayanya juga ada tidaknya, karena kenyataannya selama ini banyak juga yang menyelewengkan. Itu kasihan pejabat-pejabat yang jujur atau amanah. akhirnya akan akibatnya gitu. Ya, akhirnya kan masyarakat ikut diauyah, maksudnya disamaratakan. Iya. Jadi penilaiannya malah paling semuanya sama gitu. Oh, itu berarti korupsi itu pengaruhnya sangat besar sekali ya, sampai membuat masyarakat tidak percaya dengan pejabat-pejabat tinggi gitu. Itulah, kalau namanya korupsi itu hanya untuk kepentingan pribadi, makanya masyarakat penilaiannya jangan-jangan nanti dikorupsi, padahal tidak semua pejabat itu melakukan seperti itu. Kembali lagi ke manusianya, masalah keimanan. Jadi kalau manusianya itu dibilang kurang, manusia itu nggak pernah akan cukup, selalu berkurang. Terus kasus korupsi ini apakah ada kaitannya dengan campur tangan dari luar, contohnya kayak selain dari pejabat gitu loh? Bisa juga dari luar, pengaruhnya dari luar. Contoh untuk melakukan misalnya mencari pekerjaan, ada kesempatan orang-orang yang biasanya merekrut atau menerima itu bisa juga memanfaatkan jabatannya. Kamu tidak akan bisa kerja kalau nggak bayar sekian. Makanya itu budaya-budaya seperti itu atau kebiasaan-kebiasaan seperti itu supaya dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan, perlu ketegasan dari pejabat yang berwenang, utamanya masalah hukum. Apabila ada yang melanggar, itu harusnya hukumannya diperberat, sehingga akan membuat jera yang akan mencoba-coba melaksanakan tindakan korupsi. Berarti di Indonesia ini masih menerapkan hukum apa sih? KKN atau apa? Korupsi selamanya KKN itu nggak akan pernah bisa hilang. KKN kan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau namanya korupsi sedikit-sedikit mungkin bisa dihilangkan. Kolusi, nepotisme itu ya mungkin karena hubungan keluarga atau balas budi, itu yang nggak bisa dihilangkan, biasanya seperti itu. Biasanya orang pinter kalah dengan orang yang dekat, ya, yang beruang gitu kan. Makanya orang pasti menang. Orang-orang yang pintar biasanya terkalahkan dengan orang-orang dekat dengan pejabat. Makanya budaya-budaya seperti itu agar dihilangkan, sehingga biasanya ada masyarakat yang kurang mampu, itu dia pintar tapi tidak ada kesempatan. Makanya banyak yang mengeluh, percuma pinter-pinter, ujung-ujungnya cari kerja juga dipermainkan. Terus saya tadi Bapak kan profesinya sebagai petani. Nah, saya ingin bertanya, Bapak ini petani apa ya kalau boleh tahu? Saya petani langkring, tanamannya seperti tebu, pela pohon, jagung, seperti itu. Nah, untuk apa kasus korupsi ini apa berpengaruh terhadap penjualan itu, dari penjualan Bapak itu? Ya, pengaruh juga ya, karena ini termasuk menyangkut naik turunnya harga, terutama
Terus kedua, biaya produksi. Sampai tahu sendiri sekarang itu pupuk mahal dan sulit. Ada bantuan pemerintah sangat terbatas. Sedangkan tanaman perlu dipupuk. Walaupun sudah saya berusaha dengan cara pupuk kandang atau kompos, itu pun belum bisa memenuhi. Makanya hal-hal seperti korupsi, terus yang lainnya itu pengaruhnya itu seperti itu. Kemampuan daya beli masyarakat menurun, sehingga produksi yang banyak kadang pas produksinya banyak harganya nggak sesuai. Terus kebutuhan pupuk yang ada tapi mahal tuh. Yang kedua, pemerintah memang ada subsidi tapi sangat terbatas jumlahnya. Itu pengaruhnya terhadap pertanian. Terus kalau bicara masalah hukum di Indonesia, untuk hukum bagi yang pelaku korupsi ini menurut Bapak sendiri bagaimana ya? Kalau menurut saya itu untuk hukum bagi pelaku korupsi perlu ketegasan. Ini diperlukan ketegasan dari pihak penegak hukum. Nah, jadi untuk memberikan efek jerah, harusnya hukum korupsi itu diperberat. Masalahnya itu menyangkut kehidupan orang banyak gara-gara korupsi, kehidupan menjadi murah-marit yang seharusnya untuk pembangunan dipakai untuk pribadi. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya hukum diperberat, ke belakang atau ke depannya itu orang yang akan melaksanakan korupsi atau melakukan korupsi supaya mikir 2 kali. Nah, itu jangan karena uangnya banyak hukum bisa dipermainkan. Jangan. Kalau perlu kasih tindakan yang seberat-beratnya sehingga yang akan melakukan korupsi berpikir 2 kali. Apakah saat melakukan hukuman itu apakah bisa juga melakukan korupsi juga? Kalau setahu Bapak sendiri loh. Setahu saya banyak sekali pejabat hukum yang pernah istilahnya disogok supaya melaksanakannya hukuman itu ringan. Banyak sekali contohnya. Yang dulu itu peristiwa Gayus. Oh ya, Gayus Tambunan itu sampai lari ke Bali. Sampai ke Bali, padahal posisinya keterangannya di dalam tahanan. Itu tuh gimana? Itu kan menodai kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat seakan-akan gak percaya lagi kepada penegak hukum. Kalau nggak salah dulu Gayus menciptakan lagu. Bukan Gayus, itu cuma hinaan buat Gayus itu ejekan untuk Gayus. Terus, saya mau bertanya lagi. Nah, ini kan Bapak masyarakat biasa. Bagaimana pun Bapak tentang kasus korupsi ini itu? Maksudnya? Responnya itu ya sebaiknya gimana gitu loh. Korupsi itu awalnya biasanya yang melaksanakan pejabat ataupun yang pihak-pihak yang berwenang tentang masalah keuangan atau pejabat yang berpengaruh. Saran saya pertama seleksinya harus selektif, seleksi pejabat maupun pejabat keuangan itu untuk menjabat itu harus ada seleksi yang selektif, yang seteliti mungkin sehingga kedepannya tidak ada lagi yang korupsi. Yang kedua, perlu ketegasan dari penegak hukum. Maksudnya ketegasan penegak hukum, katakan yang salah-salah, yang benar-benar, dan beri tindakan seberat-beratnya kepada yang salah, sehingga yang lainnya apabila mau melaksanakan korupsi ataupun tindakan-tindakan yang melawan hukum akan berpikir 2 kali. Yang ketiga, jadi untuk penegak hukum jangan
jangan tergiur ataupun sekali-kali bisa dimanfaatkan. Contoh, saya ditahan supaya saya bisa bebas karena saya tak nyokok sini. Itu termasuk mentalnya pejabat ataupun penegak hukum, sehingga diiming-iming dengan uang dia akan tergiur sehingga melakukan hal-hal yang melawan hukum yang keterangannya dia sendiri penegak hukum. Nah, begitu kira-kira. Terus dari tadi Bapak kan berbicara kalau korupsi itu biasanya pejabat. Nah, saya mau tanya, apakah bisa masyarakat biasa bukan pejabat itu bisa melakukan korupsi? Ya, begini, masyarakat biasa itu bisa jika apabila dikasih kewenangan, maksudnya gini, masyarakat yang diberi kepercayaan untuk mengelola uang oleh lingkungan ataupun apa gitu, melaksanakan korupsi, tapi nilainya biasanya kan nggak seberapa. Terus tujuan nilai uang tersebut bukan untuk yang besar, maksudnya skala besar. Kalau pejabat biasanya kan untuk pembangunan, untuk anggaran ini. Nah, itulah makanya kenapa selama ini yang ditangkap itu ya pejabat-pejabat, karena apa? Dia langsung bersentuhan dengan masalah pembangunan, masalah infrastruktur yang kebutuhan untuk orang banyak, sehingga efeknya akan lebih luas. Siapapun bisa sebetulnya melakukan korupsi, cuma kesempatannya yang nggak ada. Yang biasanya melakukan itu karena ada kesempatan. Untuk itu seperti mentalnya bukan pejabat ya, semua saja, semuanya perlu pembinaan mental sehingga dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oh, ini nggak boleh, kalau dilakukan dosa. Itu biasanya seperti itu, pembinaan mental, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang melawan hukum. Nah, kan kita tadi berbicara korupsi, terus pejabat itu kan melakukan korupsi dengan skala besar terus ditangkap. Nah, masyarakat kecil itu kan juga bisa melakukan korupsi. Nah, kok masyarakat kecil itu kok nggak ikut disertakan ditangkap itu, gimana? Menurut saya kok kurang adil gitu. Gini, kenapa pejabat itu kok melakukan korupsi kok ditangkap, masyarakat kok tidak? Maksudnya betul kok. Nah, pejabat itu biasanya melakukan korupsi karena ada laporan pertama, terus skalanya besar, terus pengaruhnya, efeknya itu juga besar. Pengaruhnya besar, skalanya besar, ada laporan, diselidiki, terbukti, baru ada penangkapan. Untuk masyarakat biasanya korupsi perorangan. Contoh, pekerja korupsi sama juragannya, tapi nilainya kan nggak segitu besar. Pengaruhnya juga pribadi, bukan ke masyarakat umum. Contoh saya aja, saya disuruh beli bos saya, tolong belikan pupuk, harganya 1 juta, saya bilang 1.500.000, saya kan untung 500.000, tapi yang saya korupsi kan perorangan. Ini maksudnya skalanya bukan untuk masyarakat luas, paling ya rugi hanya juragan saya. Itu pun nilainya nggak sebesar kalau korupsi dari pejabat. Nah, ini kan saya juga tahu banyak tentang korupsi. Nah, saat pemilihan pemilu lah, itu kan banyak yang memberikan kalender, terus kadang baju, kadang uang, kadang apa gitulah. Itu termasuk korupsi atau penyogokan? Itu kan juga masalah itu kan? Itu begini, kembali kepada manusianya. Ya. Memang dia tujuannya mencari suara dengan cara ngasih amplop, ngasih kalender, seperti itu tujuannya
biar nanti waktu pemilu dia mendapat suara yang banyak. Itu kembali lagi kepada pemilih, maksudnya pemilih pemula seperti adik-adik ini. Nah, dia harus cerdas, bisa memilih kira-kira orang ini bisa dipercaya enggak, kredibilitasnya seperti apa, nanti kalau dikasih tanggung jawab bisa enggak, amanah enggak, seperti itu. Makanya pesan saya untuk pemilih-pemilih pemula itu supaya cerdas, maksudnya bisa menilai orang ini kira-kira hanya istilah wong Jawa golek-golek tok. Engko nek wis oleh swara lali. Nah, makanya di masyarakat umum kan ada istilah apa bedane pilkada karo pilkab. Nah, itu kalau pilkada pilkab lek dadi lek lali dadi, lek pilkada lek dadi lali, kebalikan dari kebalikannya. Makanya kalian pemilih-pemilih pemula yang cerdas, jangan hanya karena tergiur uang yang sedikit nanti sakitnya 5 tahun sampai bahkan berlanjut. Itulah perlu pembelajaran politik. Jadi siapa nanti yang akan dijadikan wakilnya atau yang dipercaya, cari yang amanah, yang bisa dipercaya, sehingga mewakili suara atau hati nurani rakyat, bisa membangun negeri ini. Terus saya juga mau bertanya, kan biasanya saya habis menerima uang, tapi di dalam hati saya suruh nyoblos paslon nomor 1. Nah tiba-tiba saya terima uang, tapi nggak nyoblos paslon nomor 1, nomor 2, atau enggak golput. Itu nggak usah munafik sekarang ini. Kalau ada nyari ngasih uang, terima aja. Kalau masalah milih itu kan terserah. Itu biar dia kapok. Kalau memang dia bejat, ngasih uang, terima aja, tapi jangan dipilih. Pilihlah yang kira-kira bisa mewakili kepentingan rakyat. Itu. Jadi kalau dikasih uang terimaan, tapi kalau disuruh milih nanti dulu. Jangan karena uang katakan 100.000, tapi dia nanti jabatnya sampai 5 tahun ke depan. Jangan dia enggak mewakili kepentingan rakyat, sehingga setelah jadi ya leha-leha enak-enak aja, ikut-ikutan toh, seperti itu. Kembali lagi ke pemikiran. Makanya untuk pemilih pemula seperti adik-adik ini harus cerdas, bisa memilih mana kira-kira yang amanah, yang bisa dipercaya. Itulah itu. Tadi saya kembali lagi ke kasus korupsi. Sebenarnya kasus korupsi ini banyak sekali ya, cuma belum ada yang keberanian yang untuk melaporkan itu ya. Kasus korupsi itu sebetulnya dari dulu itu ada, cuman ada yang berani melaporkan, ada yang tidak berani. Kalau yang nggak berani ya aman-aman saja, tapi pengaruhnya ya tadi ke masyarakat luas, masalah kehidupan. Contoh, saya sebagai petani, contohnya ya, ada pembangunan bendungan untuk irigasi pertanian yang seharusnya untuk membangun itu dikorupsi, kemudian bangunannya seadanya, jangka beberapa tahun udah rusak. Sedangkan petani itu sangat membutuhkan air dari bendungan seperti itu, sehingga pengaruhnya yang kehidupan petani luas. Nah terus saya kan pernah dengar kasus korupsi tentang pupuk subsidi. Ada. Nah itu kan dikorupsi, nah itu biasanya itu dijual lagi atau bagaimana? Ya, itu namanya diselewengkan. Pupuk bersubsidi yang seharusnya disalurkan ke distribusikan ke petani,
itu ada yang ditimbun. Nah, dari pemerintah kan ada subsidi. Contoh, pupuk yang harusnya dijual 200 katakan. Kalau di luar kan sampai 700, 500 katakan per kintalnya. Nah, katakan kalau bersubsidi harganya 200 misalnya. Sedangkan di luar 500. Yang pupuk bersubsidi ditimbun, yang seharusnya didistribusikan ke petani itu ditimbun, kemudian dialihkan ke luar. Nah, sekarang di luar harganya kan sudah 2 kali lipat, makanya dia hanya untuk keuntungan pribadi, tapi efeknya ke kehidupan petani. Gitu. Terus menurut Bapak sendiri, kualitas pupuk subsidi saat itu sudah baik, kurang, atau biasa saja gitu? Kalau menurut saya, namanya bersubsidi itu ya masih kurang lah. Kurang. Contoh, kandungan NPK itu aja sudah dikurangi. Lain kalau pupuk yang dijual di luar itu memang benar-benar difokuskan. Contoh mengandung N, mengandung P, K. Itu. Kalau subsidi itu biasanya digabung sehingga kandungannya sedikit-sedikit gitu. Kalau selain pupuk itu tadi, kendala apa lagi sih politik ini, kasus korupsi dalam bidang pertanian ini? Kendalanya selain pupuk, yang tadi terutama penjualan termasuk sehingga karena korupsi daya beli masyarakat menurun, sulitnya mencari lapangan pekerjaan sehingga daya beli masyarakat menurun. Nah, saya nggak paham itu yang kok bisa dari hasil bumi itu tadi ke korupsi itu penjualannya kok bisa menurun gitu loh. Ya itu pengaruhnya ya apa ya? Ya itu tadi contoh yang saya sampaikan, pengairan. Kalau pengairannya bagus, irigasi bagus, otomatis kan produksinya meningkat. Lah kan kalau bangun aja sudah dikorupsi, pengairannya nggak begitu lancar, otomatis hasilnya kan juga menurun, produksi pangannya menurun. Berarti untuk masalah korupsi ini, hukum yang ada di Indonesia itu masih kurang ya menurut Bapak? Kalau menurut saya perlu dipertegas atau diperberat, tujuannya untuk memberikan efek jerah. Jadi orang yang akan melakukan korupsi akan berpikir 2 kali apabila nanti ketangkap, akhirnya juga sengsara. Kalau setahu Bapak, hukum tentang kasus korupsi di Indonesia dengan luar negeri itu perbedaannya itu bagaimana ya? Sangat jauh kalau saya dengar-dengar. Oh iya. Di Indonesia paling Hukuman penjara, nanti melaksanakan 2/3 dari putusan, ada bebas bersyarat. Kalau di Cina contohnya, Cina itu kan ada, saya dengar, saya juga nggak pernah pernah sana. Itu kalau korupsi di atas 1 miliar hukuman mati seperti itu. Sehingga kalau menurut saya ya setuju yang Cina mati. Karena apa? Biarpun dia uangnya banyak, kalau hukum mati sudah dapat menikmati. Terus di sini sudah hukumannya nggak terlalu berat, kadang dendanya itu nggak begitu. Misalnya korupsinya banyak, hanya membalikan sekian persen gitu aja. Kalau menurut saya selain hukumannya berat, ya dikembalikan semua hartanya atau dimiskinkan gitu, biar jerah. Yang lain kayak kapok. Nah, setahu saya untuk pelaku korupsi itu kan ada hukuman penjara sama kembalikan, terus barang-barangnya juga disita. Ya, kalau namanya korupsi, nilai yang dikorupsi dengan yang dikembalikan itu enggak sepadan, enggak sama. Maksudnya mungkin berapa persennya saja. Nah, lagian orang yang melaksanakan korupsi itu biasanya sudah ancang-ancang. Ya. Contoh, memikirkan dari jauh-jauh. Contohnya dia menabung bukan atas nama dirinya sendiri, di atas nama orang
lain, terus siapa gitu. Terus yang rame sekarang seperti pegawai pajak. Oh, yang itu. Uangnya banyak tapi kan atas nama ini, atas nama ini. Nah, seperti mobil aja ternyata terbukti Bukan punyanya miliknya sendiri. orang biasa-biasa yang sebetulnya nggak pas lah kalau punya mobil Rubicon seperti itu. Iya, nggak gitu. Kan ada salah satunya itu ada hukuman sanksi sosial. Sanksi sosial itu gimana ya? Semisal ada seorang bapak melakukan korupsi, terus itu kan selalu diingat di kepala manusia gitu. Maksudnya? Kayak gini. Oh, dikucilkan di masyarakat. Ya, dikucilkan terus itu loh, bapak itu loh pelaku korupsi gitu-gitu. Menurut bapak itu bukannya sudah sepadan atau bagaimana ya kena sanksi sosial gitu? Sanksi sosial itu sebetulnya ya bagus, tapi kalau dia punya malu, tapi rata-rata sekarang Tidak punya malu. hilang urat malunya, walaupun dicaci dan dimaki seperti itu seakan-akan nggak punya dosa. Akhirnya kalau menurut saya ya hukum yang seberat-beratnya, kalau perlu hukuman mati kalau memang Ya. korupsinya banyak itu. Kalau sanksi sosial aja dia nggak pernah keluar, malah dia pindah tempat gitu aja kan nggak tahu orang Iya. baru gitu. Nah, ini sebelum penutupan pesan dan kesan bapak sendiri untuk pelaku korupsi terus kasus korupsi yang ada di Indonesia ini bagaimana ya? Nah, untuk pesan-pesan saya yang masalah korupsi, pertama seleksi pejabat ataupun kewenangan atau apa istilahnya ya, seleksi penerimaan awal itu harus benar-benar teliti. Yang kedua, mentalnya harus diperbaiki, mental pelaku korupsi sebelum melakukan korupsi itu harusnya ada pembinaan mental sehingga dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, atau dia hanya takutnya kepada Tuhan sehingga apapun yang dilakukan nantinya pasti ketahuan. Kalau tidak dengan manusia pasti dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk pemilih pemula, contohnya seperti adik-adik ini, bersikaplah yang bijak. Maksudnya gini, sekarang kan marah-marahnya mau pilpres maupun pileg. Jadi jangan tergiur hanya karena uang 100.000 terus sengsaranya sampai 5 tahun ke depan bahkan berlanjut, sehingga pikir kalau milih ini kira-kira orang ini amanah atau tidak gitu. Jadi saran saya ulangi, yang pertama seleksi penerimaan pejabat ataupun calon-calon pejabat itu yang lebih selektif. Dua, pembinaan mental para pejabat yang berwenang masalah yang berurusan dengan keuangan yang berpotensi untuk melakukan korupsi itu harus lebih ditingkatkan. Yang ketiga, hukum di Indonesia harus dipertegas sehingga ada perbedaan antara maling ayam, korupsi, itu supaya kelihatan mencolok. Jadi orang yang akan melakukan kejahatan yang sifatnya skala besar dan efeknya luas itu akan berpikir sampai beberapa kali sehingga tidak akan melaksanakan korupsi. Yang ketiga, untuk pemilih pemula yang sekarang marak-maraknya mau pilkada, pilpres, pileg, itu harus bisa memilahkan. Jangan karena sogokan 100.000 nanti 5 tahun ke depan menyesal, sengsara, alasannya gini. Terus lebih selektif, maksudnya orang ini bisa dipercaya enggak kalau dipilih.
Kan banyak sekarang informasi. Ya. Rekam jejaknya orang ini seperti apa, kan banyak dicari Google orang ini dulu seperti apa, amanah atau tidak. Jadi itu tadi pesan saya, bersikaplah bijak untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Sampailah di ujung acara. Jadi pesan saya, jadilah warga yang berpikir dengan bijak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telu limo. Pas.